Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Dermawan Koto dengan NPM 1875 10874. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Kebutuhan akan Pemahaman dan Analisis dalam mata kuliah Organis Crime. Jenis analisa. Analisa kejahatan memungkinkan analisa untuk menentukan siapa melakukan apa kepada siapa dengan fokusnya pada kejahatan terhadap orang dan properti, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Analisis intelijen membantu dalam penentuan siapa melakukan apa dengan siapa dengan fokus pada hubungan antara orang dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan biasanya konspirasi, narkotika, perdagangan, jaringan prostitusi, kejahatan terorganisir, geng, terorisme, dan lain-lain. Ini definisi dimasukkan ke dalam berbagai uraian tugas dan protokol kebijakan bersama dengan premis bahwa dunia analisa hanya mencakup praktik, administrasi, strategis, dan taktis. Untuk penegakan hukum, hal ini berlaku hingga 11 September 2001. Perbedaan dalam definisi analitik dapat dikaitkan dengan misi yang berbeda secara fundamental yang dialami oleh berbagai lembaga yang mempekerjakan analisis. Lembaga penegak hukum militer, federal, negara bagian, dan lokal mempekerjakan analis. Tetapi fungsi pekerjaannya berbeda-beda menurut lembaga. Tidak peduli berbedanya fungsi sehari-hari mengenai analisis administratif, taktif, dan strategis. Untuk berbagai lembaga, mereka sengaja memiliki satu kesamaan untuk diperjuangkan, dan itu adalah analisis yang digunakan, analisis yang efektif dan menjadi peneliti. Sebagian sejarawan penelitian sebagian dan ahli bahasa. Sederhananya, setiap analisis adalah atau seharusnya multitasker. 5 bentuk umum dari disiplin intelijen yang tidak spesifik untuk satu misi atau badan manapun. 1. IMIN. IMIN kecerdasan pencitraan, studi dan analisis foto, video, citra satelit. 2. SIGIN. SIGIN itu adalah kecerdasan sinyal, studio dan analisis komunikasi sinyal nikation atau radio. 3. Machine adalah measures and signatures, intelligence, study and analysis, tanda tangan unik yang dihasilkan oleh apa saja di lapangan, radar, motor, generator, dan lain-lain. 4. Human itu adalah human intelligence, bentuk studi dan analisis intelijen tertua yang didasarkan dari sumber manusia seperti informan. 5. OSINT itu intelijen sumber terbuka, studi dan analisis pers terbuka, internet, dokumen, industri teknis, literatur, kelompok, dan lain-lain. 6. Kunci untuk menganalisis informasi untuk intelijen. 1. Mencari informasi yang dilaporkan dan tidak dilaporkan dengan cepat untuk menggagalkan potensi aktivitas yang dapat menembus keamanan dalam negeri atau menyebabkan aktivitas terkait teroris. 2. Memvalidasi keaslian dan keakuratan informasi yang diterima dan tidak pernah mengabaikan apapun tanpa memeriksa itu terhadap semua variabel atau prospek. 3. Kenali data, sumber daya, dan kemampuan Anda. 4. Hindari menjadi analisis satu dimensi dan sebaliknya, lihat semua faktor global termasuk organisasi yang ada. 5. Jangan melompat ke ekstrim. 6. Memendamkan diri dalam prosesnya. Metode pencegahan: memantau kelompok yang diduga merencanakan teroris untuk mencegah tindakan mereka atau untuk menangkap dan melumpuhkan mereka. 2. Menolak kelompok-kelompok tersebut apa yang mereka butuhkan untuk mengakses dan melakukan tindak terorisme. 3. Pantau peroleh berbagai pembekalan informasi atau akses yang dibutuhkan teroris, kemudian gunakan informasi tersebut untuk mendeteksi kelompok yang kemungkinan besar akan melakukan aksi teroris sehingga kelompok tersebut dapat diawasi. Faktor-faktor yang menghalangi analisis keamanan dalam negeri dan teroris. 1. Konstitusi.
2. Kebebasan berbicara, pers dan beragama, dan perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar. 3. Amandemen pertama, amandemen keempat. 4. Pendekatan penegak hukum tradisional untuk menyelidiki kejahatan. 5. Gaya kepolisian yang reaktif versus proaktif. 6. Kurang atau tidaknya jumlah analisis kejahatan dalam intelijen. 7. Penegakan hukum yang secara tradisional menganalisis data. 8. Perilaku atau sikap proaktif ketika menganalisis yang biasanya disambut dengan spektivisme. 9. Penegakan hukum lokal yang sering dikonsumsi dengan lokal, masalah sipil dan komunitas, misalnya profil rasial dan inisiatif kepolisian berorientasi komunitas. 10. Sikap proaktif membutuhkan perubahan filosofi yang penegakan hukum tidak secara tradisional secepat berubah dan menerima. Selain itu, analisis akan dapat menguatkan dan menentang informasi saat diperkenalkan. Dengan menganalisis terhadap beragam variabel, analisis yang mengetahui sumber daya apa yang tersedia akan dapat mengidentifikasikan target potensial dan asosiasinya serta mengenali keanehan. Kunci keempat adalah menghindari menjadi analisis yang satu dimensi dan sebaliknya melihat semua faktor global termasuk organisasi yang ada. Analisis yang hanya melihat satu aspek atau variabel pasti akan gagal. Dengan analisis keamanan dan terorisme dalam negeri, analisis perlu melihat melampaui potensi mengidentifikasikan teroris atau target teroris. Kunci kelima bukan melompat ke ekstrim. Kita bisa hanya mencari hal-hal yang mungkin mengarah pada senjata pemusnah massal. Kunci keenam dan terakhir adalah memendamkan diri dalam proses analisa, memiliki pengalaman prakonsepsi berdasarkan asumsi dan ekspektasi serta mengetahui susunan dan batasan yurisdiksi. Pencegahan, penangkapan dan pengerasan target dalam menghadapi ancaman pemerintah memiliki dua alternatif dasar, pertahanan dan pencegahan. Berdasarkan tinjauan publikasi ilmiah dan akademis sebelumnya, analisis akan dapat multidimensi dengan melihat untuk variabel yang akan mengidentifikasikan pencegahan, penangkapan, dan pengerasan target keamanan dalam negeri, kejahatan rasial terorganisir atau hal-hal terkait teroris. Mungkin sekian dari saya, hasil resume dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.